Selanjutnya pemirsa, ribuan warga melaksanakan sholat Idul Adha di halaman parkir Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, di mana sholat Id sendiri dimulai sejak pukul 7 pagi hingga berakhir pada 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak hanya itu, RSIJ Pondok Kopi juga akan menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 17 ekor, di antaranya 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Ribuan warga melaksanakan sholat Id di halaman parkir Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Sholat Id dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menjadi khotib dalam sholat Id di halaman parkir Rumah Sakit Islam Pondok Kopi adalah Kusmawan Adang Subandi. Dalam ceramahnya, Kusmawan menyoroti antusiasme warga untuk melaksanakan sholat Id yang diadakan Muhammadiyah pada Sabtu 9 Juli 2022. Ternyata perbedaan dua waktu ini, ya, waktu sholat Id hari Sabtu dan hari Minggu, membawa berkah kepada tempat kita ini. Kenapa? Penuh sekali sampai ke belakang gitu ya. Sehingga yang semula sholat 6.30 bergeser menjadi jam 7. Nah, apa nih artinya? Artinya bahwa umat akan terus mempelajari, akan mencari mana yang benar. Ya, memang dua-duanya benar ya, konsep hisab ataupun konsep ru'yat, dua-duanya benar. Tapi orang kelihatannya mulai melihat ke hisab ini. Mengapa? Karena dihitung. Jangankan lebaran hari ini, lebaran sampai 10 tahun pun bisa ditentukan, dihitung, karena seperti itu kejadiannya. Jadi harapan saya, mudah-mudahan masyarakat melihat sesuatu yang kelihatannya aneh, berbeda, ambil hikmahnya, pasti di balik itu ada sesuatu yang menarik, yaitu kesamaan tadi, ya. Sehingga ini bukti ini jemaahnya membludak gitu. Kenapa? Karena kan di tempat lain nggak ada, tutup gitu. Mereka akan itunya besok, sehingga mencari tempat yang khutbah tanggal 9 Juli pada kumpul semua. Itu salah satu hikmah, ya. Dan yang kedua, masalah hikmah Ibrahim tadi. Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Ini bentuk keluarga. Keluarga ini kompak taat kepada Allah, taat kepada wahyu. Maka harapan saya semoga umat Islam kompak, dimulai dari keluarganya gitu. Dan kalau keluarga muslim kompak, taat pada Allah, taat pada wahyu, insya Allah umat Islam beroleh kemenangan di dalam dunia yang penuh persaingan ini. Itu harapan saya. Poin penkhutbah tadi saya hanya 3 bagian. Yang pertama tentang kurban itu perintah dalam Al-Quran. Saya uraikan ayatnya satu persatu. Yang kedua, seperti apa kurban itu? Saya berikan kisah 3 kurban di Mesir, di Irak, dan di Skandinavia. Ya, kan lucu itu ya, orang dulu mengorbankan seseorang. Mengapa? Alasannya Tuhan itu indah, maka yang indah-indah yang dicari, gadis yang dikorbankan. Kemudian di Irak lain lagi, orang-orang yang berkorban itu jangan orang sembarangan, harus orang yang taat, orang yang soleh. Maka ustadz-ustadz atau kiai barangkali dikorbankan di Irak. Yang ketiga di Skandinavia itu lain lagi. Jadi terbalik nih. Yang di Irak itu bayi, karena yang dianggap suci di dunia hanya bayi, belum punya dosa, belum punya kesalahan. Jadi di Irak bayi dikorbankan, disembelih. Di Skandinavia yang dikorbankan orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik. Jadi orang baiklah yang dikorbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga hikmah tadi, bahwa apabila persaudaraan kuat antara suami, istri, dan anak, insya Allah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Untuk tahun ini, RSIJ Pondok Kopi akan memotong hewan kurban sebanyak 17 ekor, diantaranya 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Daging kurban akan didistribusikan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kami direksi dan pegawai keluarga besar Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi melaksanakan sholat
Idul Adha pada hari ini. Alhamdulillah jamaah sangat banyak dan antusias dan pelaksanaan berjalan lancar. Alhamdulillah hari ini kami menyelenggarakan kurban dengan 4 ekor sapi dan 13 ekor kambing dari pegawai dan masyarakat di sekitar Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Semoga keikhlasan kita dalam berkurban, kesabaran kita dalam menghadapi segala hal ibadah sehari-hari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, walaupun saat ini kita sudah berkurang kasus untuk pandemi COVID-19, tetapi tetap kehati-hatian kita harus tinggi, protokol kesehatan harus tetap kita jaga, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita senantiasa sehat, aman, dan diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya bisa kita teladani, bisa kita jadikan sebagai contoh dalam menempuh kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Kita berkorban tidak hanya menyembelih seekor domba ataupun hewan-hewan yang disyariatkan oleh agama Islam, tetapi apabila kita belum mampu untuk menyembelih seekor hewan kurban, maka kita bisa berkorban dengan cara apapun. Korban yang terbaik adalah membantu tetangga kita untuk menyejahterakan tetangga kita, untuk saling menolong. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijrah. Luruskan dan merapalkan sok. Apabila di depannya Seperti masih lebat, diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengumumkan perayaan Idul Adha 1443 yang jatuh pada Ahad 10 Juli 2022. Penetapan Hari Raya Idul Adha ini diputuskan melalui sidang isbat. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha pada Sabtu 9 Juli 2022. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kami atas nama panitia dapat menyelenggarakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di lapangan parkir timur Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Alhamdulillah antusias masyarakat lingkungan Pondokopi dan sekitarnya memenuhi lapangan parkir sampai ke jalan raya, sehingga bisa dikatakan sangat membludak. Begitulah kondisi saat ini. Kurang lebih jamaah yang hadir mencapai 10.000 orang. Demikian kami atas nama panitia terutama mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia seluruhnya. Tanpa kami sebutkan satu persatu, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara panitia dengan seluruh masyarakat sekitarnya. Hanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami juga atas nama panitia memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini ada beberapa hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta. Sekali lagi, 1, 2,